Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, berjumpa lagi dengan BCM channel Bawang Merah. Oke teman-teman ya, dalam kesempatan kali ini saya tidak memberikan informasi harga atau lakunya harga hari ini tadi teman-teman, tetapi saya lebih cenderung untuk menganalisa apa yang terjadi hari tadi untuk harga bawang merahnya dan situasi kondisi di pasar. Kemudian saya cenderung nanti dari analisa yang kita bahas hari ini tadi atau kita analisakan hari ini tadi untuk bahan pertimbangan untuk harga beberapa hari yang akan datang atau untuk harga besok. Seperti itu teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Oke teman-teman ya, kalau kita berbicara analisa harga untuk hari besok dan beberapa hari yang akan datang, seperti biasanya sudah pasti kita melihat dulu situasi kondisi hari tadi, bagaimana pasar yang terjadi hari tadi, baik itu di beberapa pasar, dari pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur, kemudian dari pasar Johar Semarang ya, dari pasar Kramat Jati hingga pasar Probolinggo Jawa Timur. Ya teman-teman ya, kita mulai dulu dari pasar Johar Semarang dulu. Hari ini tadi barang yang masuk di pasar Johar Semarang tidak begitu banyak teman-teman, atau bisa dibilang sedikit. Kemudian dari situasi kondisi pasar bisa dibilang tidak ramai atau masih sepi teman-teman ya, sama halnya dengan kemarin. Kemudian dari pergerakan pasar pun juga masih lambat, tetapi untuk harga, untuk transaksi jual belinya alhamdulillah hari ini tadi lancar dan cepat, seperti itu. Itu yang terjadi di pasar Johar Semarang. Kemudian dari pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur teman-teman ya, untuk pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur hari ini tadi tidak begitu ramai teman-teman, barang pun juga tidak terlalu banyak ya. Kemudian dari pergerakan pasar, tetapi dari pergerakan pasar ini masih imbang teman-teman dengan kemarin ya, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat ya. Tetapi dari sisi harganya sementara masih stabil, belum ada perubahan. Tetapi dari sisi transaksi jual belinya bisa dibilang cepat hari ini tadi ya, cepat sekali untuk transaksi jual belinya ya, bawang pun cepat laku, seperti itu. Itu dari pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur. Kemudian ini ada satu perbedaan atau satu perubahan yang bisa dibilang perubahan yang lumayan ya teman-teman, yang ini terjadi di pasar Probolinggo Jawa Timur ya. Hari ini tadi situasi pasar masih sama seperti dengan kemarin. Kemudian pergerakan pasar pun juga lambat, tetapi dari segi transaksi jual belinya ini bisa dibilang lambat juga tidak teman-teman, terlalu cepat pun juga tidak. Jadi sedanglah seperti itu ya. Tetapi dari sisi harga alhamdulillah hari ini tadi ada perubahan atau ada kenaikan, seperti itu. Begitu pula yang terjadi di pasar Kramat Jati Jakarta Timur pun juga tidak terlalu berbeda dengan pasar-pasar yang lain. Hanya ada sedikit perubahan atau kenaikan harga di pasar Probolinggo Jawa Timur. Dan kenaikan perubahan harga ini pun merata, bisa dibilang merata teman-teman ya. Mulai dari bawang yang paling tangguh kecil, kemudian sampai dengan bawang yang super crossnya. Merata ada kenaikan. Hanya bawang yang kecil dan bawang ayaan atau abunan saja yang belum ada kenaikan, seperti itu. Nah, dari situasi kondisi pasar, empat pasar ini teman-teman ya, kalau kita menganalisa ya teman-teman, meskipun pasar tidak ramai terjadi di Johar Semarang ya, tetapi dari sisi harganya masih aman teman-teman, tidak ada penurunan, sementara masih stabil. Kemudian dari pasar Sukomoro pun juga begitu teman-teman ya, tidak ada penurunan, harga masih stabil, tetapi dari segi transaksi jual belinya bisa dibilang lumayan agak cepat. Kemudian dari Probolinggo Jawa Timur justru malah ada kenaikan. Nah, dari fakta-fakta yang terjadi di pasar ini teman-teman, kembali lagi analisa menurut saya ya, saya menganalisakan bahwasanya harga tidak mungkin turun lagi, minimal stabil, tetapi cenderung lebih ke kenaikan harga, seperti itu. Kemungkinan besar harga ini masih bisa naik lagi. Ini kalau kita melihat fakta-fakta yang ada, itu kalau fakta kita ambil dari pasar-pasar, dari pasar ke pasar. Kemudian dari fakta di lapangan teman-teman,
Yang pasti semakin menipis bawang Bima. Kemudian juga semakin menipis stok bawang Probolinggo ya. Kemudian bawang dari Nganjuk sendiri pun ini para petani sudah menjual bawang stok-stok lama ya. Nah, karena memang ada sedikit kenaikan sehingga mereka sudah berani mengeluarkan atau menjual bawang mereka, yang mana beberapa hari lalu atau awal-awal bulan ini atau akhir bulan kemarin bawang masih terlalu murah sehingga para petani masih menyetok atau menimbun, sehingga dengan sedikit kenaikan ini para petani pun sudah mulai mengeluarkan dan untuk dijual. Nah, dari Nganjuk hanya stok yang ada di petani-petani pun tidak banyak. Kemudian semakin menipisnya bawang yang ada di Probolinggo atau stok yang ada di para petani Probolinggo. Kemudian juga semakin menipisnya bawang yang ada di Bima. Nah, dari fakta-fakta ini teman-teman, meskipun hari ini Majalengka lagi panen raya, tetapi saya yakin untuk kebutuhan wilayah barat sendiri, saya kira itu hanya cukup untuk wilayah barat. Tetapi untuk wilayah Jawa Timur ya teman-teman ya, Jawa Timur ini Nganjuk sudah mulai habis, kemudian dari Probolinggo pun juga sudah habis ya, setiap harinya yang masuk pasar ini pun juga semakin menipis, semakin sedikit. Nah, dari fakta ini teman-teman, kembali lagi ya saya tekankan, kembali lagi saya yakinkan bahwasanya untuk analisa besok atau beberapa hari yang akan datang, harga minimal stabil, kemungkinan turun tidak mungkin, tetapi cenderung ada kenaikan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya kira itu ya analisa atau sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan analisa ini bermanfaat ya. Jadi satu bahan pertimbangan buat jenengan semua para petani kalau mau menjual bawang merah jenengan semua. Sehingga dengan analisa ini pada tidak jenengan punya satu gambaran. Kalaupun jenengan perlu informasi yang lain, bisa jadi karena memang hari ini sudah bisa kita mencari informasi yang lain ya dari sumber media yang lain seperti itu. Oke teman-teman ya, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan ke jenengan semua. Kembali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat ya, berkah barokah buat kita semua, amin. Sehingga dengan analisa ini paling tidak satu gambaran jenengan sudah punya seperti itu. Oke teman-teman, saya kira itu, manakala ada kurang lebihnya, ada salah kilap serta dosa saya dalam memberikan satu analisa dan gambaran kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.